Dan biasa kenapa kharis kabaulin au nudira utawa den langkani apa kharis kamadien dorotbin gimana kamadien tidak apa dan apa sih rotbin kamadien kharijin kang metu apa sih rotbin minasabilan diwajib istinja itu karena ketika mengeluarkan barang yang basah dari jalan dua ayo kebuliat tuburi bakin kang tetep alaihi mengatas sesabilan bakin kang tetep alaihi mengatas sesabilan belum liwati wates. Kalau sedang liwati wates ora oleh istinja karena bukan tidak boleh menggunakan batu sebab bukan istinja tapi bukan wawi tapi basuh najis. Ghairul mani yang mani amal mani iku para wajib mukara wajib apa istinja saking mani. Bifawati maksudi sebab pote Alifawati maksudi krono pote maksudi istinja min syaratin najasah ila kana dalam marikane apa istinja iku bilma au tahfifi atau ngringanaken najasah ila kana apa istinja iku bil ahjar. Tidak mani karena tujuannya karena mani itu suci atau tujuan istinja itu kalau dalam air ya menghilangkan najis, kalau dengan batu meringankan atau memperkecil volume najis. Balisane pada dan senatakan apa istinja apa atau sepaati afil adami zahirun atau girun alal mazhab pami aku apa tahu atiyah pamanil adami maka utai manine anak adam ku zahirun dimanine anak adam ku zahir alal mazhab rajulan iku wong lanang kana ana sapa sih adami au mraatan lanang wedok. Dan ini dari sini itu wanita pun juga punya mani lah cara peke, walaupun kalau secara biologi tidak ada wanita yang punya mani, tapi diarani induk telur atau apa jenisnya sel. Sel nggak ada orang lanang mani ya. Wa isyaratun den syarataken ini gimana anak Adam iku suci karena apa kok suci li anak Aisyah tak karena temen Aisyah radhiyallahu anha iku kanat ana sapa si Aisyah iku tuparikuhu garuk-garuki ngukur tapi bukan meteri ngukur lho garuk niku ngeruki apa garuki sesane ngeruki kok ya karo karo pacul karo meniki garuk utawa ngukur meteran kae ya ngukur padha ae. Dadi rada iki kalam sing mustarok lafat ngukur sapa Aisyah. Mulane wong liya belajar bahasa ya wangel dari Jawa piye to ngukur kae ngukur iki ngukur min sabi Rasulillah saking dodote Kanjeng Nabi didalil yang menunjukkan bahwa mani itu najis mani itu suci. Satu karena firman Allah walaqad karramna bani Adam, itu memberi dalil iktidok yaitu yang tidak dimaksud, yang tidak yang pasti terjadi, yang menuntut bahwa kalau dimuliakan berarti asale ya ora najis. Mosok dimulyakno bakalane najis no pantes siji. Dalil iktidok. Nomor loro bahwa Dewi Aisyah ketika aku di pakaiannya Rasul wonten mani terus dikeruk-keruk, setelahnya dikeroki terus langsung beliau sholat. Rasulullah sholat dengan pakaian tersebut gak dikumbas, berarti ini menunjukkan suci karena kalau najis mestinya harus dikumbas. Nah, jawaban semacam ini karena sudah dirangkai dengan fikihnya Syafi'i, sebab yang merumuskan semacam itu adalah Imam Syafi'i. Makanya di situ dikatakan barokan kelawan niku lho
men sabira separakan kelan ngerui payu salimu kasama kanjeng Nabi ing dalam saum rawahu Muslim. Walau kana lamun ana apa semani ku najasan umpama nani ku najis maktub ya makoraden alat cukup minggu sangking mani apa bil faroki kelawan membersihaken mani apa bil faroki kelan ngeru iki cara Abu Hanifah sebab cara Imam Syafi'i sebab kaidah Imam Syafi'i bahwa menghilangkan najis itu pasti dengan air, tidak bisa menghilangkan najis itu tidak dengan air. Dengan firman Allah apa niku walaqad anzalna inna anzalna ma'a litarab inna anzalna ma'a litarab walaqad nazalna inna anzalna alaikum inna walaqad anzalna ma'a litahirakum bihi walaqad anzalna ma'a litahirakum bihi ma'a minas sama'i litahirakum bihi walaqad nazalna sama'a minal ma'a nazalna minas sama'i litahirakum bihi inna anzalna ma'a minas sama'i pamunika litahirakum bihi. Jadi Gusti Allah menurunkan air dari langit itu untuk sesuci. Nah, menurut usul Imam Syafi'i, ketika dikatakan ketika disebutkan di dalam Quran atau hadis berupa sifat, berupa syarat, taklil, istisna. Syarat itu sifat itu yang bukan sifat-sifat nahwiyah, tapi perkara yang membedakan dengan lain, itu akan mengeluarkan mafhum. Yang sehingga ketika dikatakan inna nazalna sama'a minal ma'i wa aku inna anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, ini akhirnya bisa memberi mafhum sesuci itu tidak bisa kecuali dengan air. Jadi selain air tidak boleh, karena Allah Ta'ala menurunkan air digunakan untuk sesuci, berarti sesuci dengan selain air tidak boleh. Nah, itu mafhumnya. Karena sesuci dengan air tidak boleh, selain dengan air tidak boleh, berarti akhirnya menjadi keputusan yang baku dari Syafi'i, la yuzilun najasata wa la yarfa'un najasa illa ma'un mutlaq. Yang bisa menghilangkan najis dan menghilangkan hadas itu hanya ma'un mutlaq. Walaupun najisnya tidak ada, sudah hilang, kalau belum dibersihkan dengan air tetap diarani najis, tapi najis hukmiyah. Makanya di dalam mazhabnya Imam Syafi'i ada istilah najis hukmiyah. Nah, itu sehingga memberi memahami karena menghilangkan najis itu tidak bisa kecuali dengan air, sedangkan Dewi Aisyah kok menghilangkan tidak dengan air, ini berarti tidak najis. Kalau umpama najis gak cukup. Dan wali anaulan kanto similakuan yukurayaliku ini walau kana najasan maktub yamin bil barak wali anaulan kuram desik lakuan yukurayaliku rapatut bil adami kelan adami apa najasatu aslihi. Ini itu karena dawi Allah walakot karena Bani Adam masuk manusia aslinya najis kan ya ora pas. Ora pas. Nah, sehingga dengan kalau menurut mazhab Hanafi, wakilah wa temani ku najasun najis. Yakfi kan nyukup ing dalem turun najas apa al-faraku geruk. Hakam kedalikan kono-kono akilah sapa adamiri. Dak cara Imam Hanafi dengan aku mengatakan bahwa mani itu najis karena tidak ada pengecualian bahwa
setiap perkara yang keluar dari jalan dua itu adalah najis. Bukti perkara yang keluar dari jalan dua itu najis bahwa ketika A'rabi kencing dengan Rasulullah diperintahkan sahabat untuk mengambil dalmun, untuk mengambil timba dan membersihkan. Ini jelas kencing itu najis. Kemudian kedua, ketika Rasulullah minta batu untuk digunakan peper istinja, dikasih tahu kasroh yang sudah kering oleh sahabat. Terus kan Nabi tahu haliriksun, tahu kasroh itu najis. Nah, berarti baul dan itu najis, berarti semua perkara yang keluar bercair, yang keluar dari jalan dua itu adalah najis. Makanya tidak terkecuali mani. Kalau mengecualikan harus ada dalil yang konkret. Di sini tidak ada. Sedangkan Dewi Aisyah menghilangkan mani dengan keruan, ini berarti menunjukkan bahwa menghilangkan najis itu tidak perlu dengan air. Sebab izalatun najasa itu maksudnya adalah najisnya hilang. Kalau najisnya sudah hilang, ya sudah, tidak ada najis hukumnya. Nah, hilang itu bisa dengan dibakar, bisa dengan dijemur, bisa dengan dikeruk, pokoknya penting hilang. Makanya kalau di Mesteran ada najis yang sudah kering terus dikeruk, terus disaponi, sudah cukup. Itu menurut mazhab Hanafi. Makanya di dalam mazhab Hanafi itu tidak ada istilah najis hukmiyah. Nah, kemudian untuk dawuh wa yunazzilu minas sama'i ma'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Allah menurunkan air dari langit untuk gunakan sesuci. Ini menurut Abu Hanifah bahwa sifat istisna, syarat yang ada dalam Quran atau hadis tidak bisa mengeluarkan mafhum. Sehingga dalam wa yunazzilu minas sama'i ma'an yutahhirakum bih itu hanya mengatakan Allah Ta'ala menurunkan air digunakan untuk sesuci, tapi tidak bisa mengeluarkan mafhum bahwa selain air tidak dikatakan suci. Nah, itu ya dikiaskan sampai dalam hal yang apa mawon, termasuk dawuh Allah wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Wong wedok niku aja kok cedheki lek durung adus, lek durung suci mampet. Nah, fa iza tatahharna la wis adus atau harap fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Lakukan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Inilah cara Imam Syafi'i, karena sifat dan syarat itu mengeluarkan mafhum, maka sebelum mandi tidak boleh walaupun sudah mampet. Tapi cara Abu Hanifah pokok wis mampet sekalipun belum mandi tidak masalah. Sebab firman-Nya hanya mengatakan hatayat hurna. Faiza tatohana fatuhuna, ini berarti itu satu segarapan, tapi gak ada syarat. Nah, ini akan terus berkepanjangan di dalam masalah nopo mawon, sehingga bisa kita juga hukumi bagaimana hukumnya sholat di pesawat dengan bersambungan dawai Allah kanjeng Nabi, ju'ilat al-arduli masjidan watur batuha tahuran. Bumi itu dijadikan tempat adus, dijadikan masjid. Kemudian debunya digunakan tahuran. Kemudian watur batuha tahuran al-arduli masjidan terbatu atau tahuran. Kalau di situ bumi dijadikan tempat masjid, berarti sholat itu harus di bumi. Kalau demikian, memberi mafhum sholat tidak di bumi tidak sah. Karenanya
sholat yang tidak iktimat di bumi seperti di pesawat, cara manhaji menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi cara mazhab Abu Hanifah karena tidak menggunakan mafhum bahwa bumi itu dijadikan tempat sholat, tapi tidak berarti tempat sholat harus di bumi. Makanya silakan sholat di bumi, silakan sholat di pesawat. Makanya sholat di pesawat kendati dengan tayamum itu ikhtilafnya ikhtilaf kuadrat. Dari sholatnya saja sudah ikhtilaf, kemudian kodoknya juga ikhtilaf. Menurut Pofal tidak wajib kodok, Katibusan wajib kodok sebab mengacu pada sehingga gak wajib kodok surat Sittatul Khauf yang wajib kodok karena nakir. Kemudian dengan apalagi tidak menggunakan debu tapi menggunakan peralatan yang ada di kursi-kursi yang ada di pesawat, ini juga kuadrat lagi. Sebab yang ada di dalam Quran fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini belajar Imam Syafi'i jelas gak sah karena yang dikehendaki tok sa'idan itu adalah debu, aitu roban thayyiban atau hiral. Tapi menurut Imam Malik ada peluang yang dikehendaki dengan sa'idan itu bukan turab tapi ardun. Ai fatayammamu ardun thayyibah. Kenapa? Karena ada firman Allah ngeniku sa'idan salako. Niku kok ana bumi, apa sa'idan kok disifati dengan meleseti. Nah, meleseti itu tidak ada debu niku meleseti. Berarti yang dikehendaki bukan debu, tapi di tanah bumi. Nah, bumi itu apa? Semua benda yang di bawah itu namanya bumi. Seperti kayu, maka bisa kita tayamum dengan kayu, batu, pokok apa yang di bawah sesuci itu termasuk bumi. Makanya kalau Anda masuk di masjid di Maroko yang notabene adalah berupa mazhab kebanyakan mazhab Maliki, misalnya itu disediani batu, setiap masjid banyak batunya untuk disiapkan untuk buat wudhu nih, bagi tayamum niku. Ngoten. Karena pakai sa'idan zalakon itu berarti anak jadi berarti tanah. Nah kemudian ketika tanah ini sudah diolah, asalnya pasir terus diolah menjadi besi, ini masihkah dihukumi bumi apa tidak? Yang ini itu tidak ada dalam kutubus salaf. Nah, dalam ulama kontemporer sekarang ada pendapat bumi itu yang di bawah baik itu sudah dimasak atau belum dimasak tetap menjadi bumi, tetap bisa. Nah, kalau Imam Syafi'i tidak komentar karena selain debu saja sudah tidak bisa. Bahkan debu tanah itu kalau sudah dimasak oleh Imam Syafi'i sudah keluar dari debu. Makanya khosafan itu tidak bisa, remuani kereweng itu tidak bisa, kemudian Ramadan juga tidak bisa. Dan di situ saya katakan sholat di pesawat itu khilafnya kuadrat 3. Maka sungguh ya tetap kita sholat karena tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada, tapi tetap kita kodok. Perintah kodok ini sangat kawitan. Ya 3, ya kan karena 3 kuadrat. Ya berarti perintah kodok ini dari 3 pandangan. Dalilnya sangat kuat sekali. Dan niku penting golek secara manhaj. Bil ma'i kalan banyu. Orang itu diwajibkan istinja
manakala akan melakukan sholat. Bila tidak akan melakukan sholat, tidak diwajibkan istinja. Kan jima ka istinja ora apa-apa, pokoke anune yo apa iku jenenge mentolo kabeh ya. Bapak mentala. Wa isyaratulan dan salatakan di dalam mak apa yakun ataupun mak iku tahuron. Banyu terus suci terus nyuciaken tahuron, ora tahiron tapi tahuron. Tahur mesti tahir, tahir gak mesti tahur. Fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu bikasratin anfa'ilin batilu modin. Ilayat urut maka yang tak suci apal mahalu bihaisu yudhibu yadhabu kira-kiranya hilang apa asarun najasah au yamsahu utawa au yamsakahu utawa yanto ngusap sapa wong ing mahal bisa rasi masahatin kelan telu berapa usapan bifat kisin wala yusilan orang nyukupi apa listinja bidunihina kelawan tanpa utawa saandapi selasi masahatin. Tidak sah istinja niku kurang dari 3 usapan. Di minimal 3 usapan dan 3 usapan kalau belum hasil belum membersihkan harus ditambah. Ini yang disebut dengan ta'abbud ghairu mahdhah. Ta'abbud ghairu mahdhah. Nah, dari sisi ta'abbudnya harus 3. Ta'abbud itu suatu aturan dari syariat yang tidak logis, irasional, gak bisa dilogikakan. Hanya seperti istinja kok harus dengan 3, kan gak bisa dilogikakan. Mestinya kalau tujuannya itu suci ya sudah suci ya sudah, gak usah 3-3an. Walaupun 1 kali suci kok tetap tidak cukup, tetap harus 3. Ini jenenge ta'abbud. Namun di dalam ta'abbud itu biasanya yang mahdhah harus yo ta'akkul, bukan ta'akkul fi kulli wajhin. Ya wis ngono iku jalane ta'abbud, ya wis ngono iku ngoten. Tapi dalam hal ini ulama yang masih tidak berani, masih mengatakan ta'abbud tapi ghairu mahdhah tetap disyaratkan harus hasolal ingko, hasolan nako. Walaupun 3 kalau belum suci tidak bisa. Niki sing diarani ta'abbud ghairu mahdhah. Ya padha karo turu lungguh itu tidak apa-apa, tapi harus aman dari mazinatul khuruj. Walaupun tidur duduk lek aman mazinah ya gak boleh. Walaupun aman mazinah lek gak duduk ya ora oleh. Dalam hal ini juga gitu. Walaupun suci kalau tidak 3 gak boleh. Walaupun 3 tapi lek gak bersih ya gak boleh. Iku jenenge ta'abbud ghairu mahdhah. Karena banyak beberapa keiskalan. Lain kalau sesepi yang langsung mengatakan bahwa istinja itu tidak wajib. Terbukti boleh dengan batu, yang dengan batu tidak bisa membersihkan, berarti menunjukkan istinja itu tidak wajib. Untuk istinja dari, kalau memang dari apa itu namanya yabisin, jafin. Nah, wajib istinja hanya dari sisi dari yang tidak jafin, yaitu yang rotbin, yang teles. Karena kalau teles itu sudah ittifaq dengan nas hadis najis. Kayak garing itu mboten. Makanya karena orang Islam itu mewajibkan istinja, kalau tidak istinja pakaiannya najis, maka pakaian-pakaian yang dari orang Islam itu
nggak ada yang pesing. Sarung-sarungnya barang itu lek sekon nyuci barang nggak pesing. Tapi tukang cuci kok mencuci sarungnya orang, gak sarungan, celononnya orang luar. Nah, celononnya orang luar yang tidak Islam, wajing-pecing. Kenapa? Karena nggak pernah cewek. Bahkan bisa nanti sarungnya nanti siapa celononnya ya semoyo kono kae sak arepe dinggo. Nah, ini wajing-pecing. Untuk survei tanyakan pada TKW yang pergi ke Hong Kong, pergi ke Taiwan, mereka yang tugas di rumah tangga, pembantu rumah tangga. Nah, pembantu rumah tangga itu elek, makanya supaya keren asisten rumah tangga. Nah, sama tugasnya apa? Saya asisten. Ya gitu deh, kan juga agak keren ini. Nah, pinter baik. Nah, dan juga tidak disebut dengan orang yang kesulitan, tapi disebut dengan orang yang berjuang. Ya, Ronon itu sudah disebut dengan berjuang karena membela negara, membela keluarga. Nah, karena defisitnya pada negara sangat aduhai. Baik bisa membuat istilah dan cepat untuk menviralkan akan lagu gitu saja. Ila ayat huratu mekayanto suci apal mahalu panggonan kang kena najis bihai suyud ibu keran sekirane bihai suyud ibu atau bihai suyud sabu keran sekirane ilang apa asarun najasah au yang saku tawa musab sapa wong ing makhalun najasah ing makhal bisalasi masahatin bifat kisin kena bisalasi masahatin kena insalimal aini sulasian unil itbahu ainin fa'ahu bimah sukil ngono gawe jarene adalah bina sahih ain fi'nya terus dibaca sukun kok dijamakkan dengan alif dan ta, maka sukunnya bisa ditetapkan sukun sakinal aini sulasin menil itbaru ainin fa'al masukil bisa dibaca sukun mashatin bisa dibaca itba ainin fa'al masukil harokatnya diikutkan fa'filnya berarti masahat masahatin gitu. Dorbatin dorobatin miyamil jumu'ati wala yusiran ora nyukupi apa istinja bidune walau hasola senajan hasil paling kok bersihaken nakok bersih bidzalika kan mengkono salasi niku mang awa aksara tore akeh minuna sing salas izalam yung ki ing dalam malikalani orang bersihkan sawang al-mahalah bina kelawan salas. Kalau dengan 3 itu dia tidak mampu membersihkan mahal harus ditambahi. Sampai kapan? Ila ayung kia semoga yang membersihkan sawang al-mahalah. Nah ini yang saya katakan ta'abudi tapi bukan makhdoh. Dari sisi harus 3 berarti ta'abudi, dari sisi sampai pada bersih berarti harus diarani taat kuli ngoten. Taat kuli akliyun ngakali kena diangen-angen ngoten lho. Wa sunalan dan sunataken pali taruh ganjili di bilangan ganjil niku merupakan bilangan sakral di dalam agama. Makanya
1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini sakral. Maca apa ping 313 ngene ya. Nah, ping 11, ora ping 10 ora. Nah, ping 11. Baru mengko lek ping 11 ini dibulatkan akhirnya dadi 44. Nah, ngene ya. Nah, niku pembulatan tarung papat itu sudah memperkecil dari 4.444. Niku kenapa kok dianu ngoten, karena untuk orang awam. Orang awam kalau dibebaskan sakarepmu gak gelem maca. Mulane di kai batas yang begitu banyak biar maca ngoten lho. Bagi wong sing senang tidak perlu untuk dibatasi, karena malah super dibatasi, karena kalau senang itu akan diplorkan terus di dalam melakukannya, malah gak kena dipenging ngoten. Jadi ganjili biwa kidatin nambahi siji bakdal ingkau ing dalam sasi mersaken ilam yaksul lam ora hasil apa ingkau biwitrin kalan ganjil. Tapi kalau bersihnya itu sudah cukup dengan ganjil, tidak usah diganjili lagi, karena ganjil bin ganjil menjadi ganep ngoten ya. Jadi enak sing iltika usakil ala ghariti melarat tambah melarat semakin melarat, tapi enek adem tambah adem bisa dadi panas ya nek panas karo panas bisa dadi adem ya nek. Sing adem karo adem iku dadi panas, anggene niku gamping karo banyu es lha iku mari dadi panas klothok-klothok. Lah sing panas padha karo panas dadi adem, yaitu banyu molak-malik karo geni lha kene geni disiram banyu molak-malik akhirnya mati ada di adem ngoten nggih. Jadi ada yang semacam itu. Pangeran nek gawe jodoh iki macam-macam ngoten ya. Wa in bagiya senajane sik tetep apa alasar. Bedani kalau dengan batu tidak harus bersih nomor 1, yang terpenting sudah hilang kecuali bekas-bekas yang memang tidak bisa dengan banyu, kecuali dengan air. Tapi kalau dengan air harus sampai kincir, harus sampai bersih. Ini bedanya nang kono. Karena kalau dengan air tidak hanya istinja, tapi mempunyai 2 makna, yaitu izalatun najasah. Makanya di dalam istinja yang nanti akan disyaratkan berbagai macam syarat di sini, itu tidak ada di dalam hadisnya, tapi hadisnya ya perintah istinja niku mau tok. Lah karena perintah istinja niku akhirnya diambil kesimpulan bahwa boleh istinja dengan batu 3 tadi, khusus istinja, khusus disebut dengan istinja. Lah sing disebut dengan istinja brawawi berarti keluarnya sesuatu yang masih di jalannya ngono tok wis. Lah jenis syaratnya orang liwati niku babi syaratnya najasa. Terus ora intikal itu ya bukan wawi wis sekali. Ngerti lho sakjane niku seperti itu. Kemudian tidak kejatuhan perkara lain. Kalau kejahatan perkara lain itu juga bukan wawi, tapi perkara lain yang najis ini harus dihilangkan najisnya, tidak bisa dengan wawi. Walaupun yang datang itu nak suci asalkan basah loh. Karena walaupun perkara basah itu kena najis, ya wali jadi najis. Akhirnya bukan termasuk wawi, tapi zalatun najasa. Ini kalau kita bisa baca semacam ini, persyaratan yang banyak ini sebenarnya nggak perlu ditulis. Tapi Anda bisa berpikir semacam itu dari bawah, kenapa ditulis? Wah saling ini, gitu loh.
Sajane nggak perlu ditulis, tapi lek nggak perlu ditulis Anda nggak akan pernah tahu sampai kapanpun. Nah, pada karo mustahid niku ketika sudah bisa tahu dalam hadis salah itu nggak perlu usah dengan ini sudah cukup. Tapi wong sing durung ngerti hadisnya ya kudu ro, ngono lho makanya tinggal belajarnya itu dari bawah ke atas sampai dari atas ke bawah. Nah, itu aja. Nah, dari bawah ke atas tanpa didasari dengan manhaj pusing. Akhirnya nanti di dalam mengembangkan banyak kekeliruan sebab tekstual toh. Takbir ini lho. Akhirnya malah jadi abdu takbir, kawulane takbir. Takbirin di. Tapi mengko lek wis teng manhaj niku golek takbir ku malas kan. Ora usah ibarat wis cukup nirunan ya. Ngono niku. Nah ini Mbak Makrus dulu ini kalau katanya pas masa ini juga gongan yang ngono terus mana kalau sanu oh sih anu gini siapa nih lihat begini kadang dalilnya pakai dalil alfiah orang luar orang sah karena di dalam bahas hukum itu bukan dalil yang kita kedepankan, idraknya dulu, tasawurnya dulu, baru setelah ada tasawur semua dalil masuk wis. Makanya misalnya pernah ngono kae wis ora ndelok dalil-dalil ora diwaca bareng ora dirungokno ngono kae. Nah, ora tau ngrungokno idrok ya saja. Ngoten. Nek ketemu idrok iki plek wacara dalil ya apa bener tapi anune arahe gak ngono ngoten ngoten. Nah, makanya orang dulu itu gak banyak takbir, cukup sedikit plek tapi mengenal. Lah saiki mboten masalah takbir sak sikar. Ya tapi pancene penak lek ngetlik oh kali ngeklik klik biyen masyaallah kate bos masalah melek nulis takbir. Mane kate nang wilayah ana waduh wengi. Ah mari di taulisi terus diguntingi terus dikelati. Masya Allah. Akhirnya roan, gak nutut roan cak nulisi, tulisan berikir ini. Tapi tidak kalau amrut tasa, karena menulis macam itu termasuk ziyadatul fahmi, wa ziyadatul tadzakur, tambah wiling ya tambah paham. Karena nulis itu saja sudah menghafalkan, sudah ada tikrar. Saiki setelahnya bisa jawab ada ibarat terus ditanya ibaratnya memang dilali bisa. Maka saya dulu itu kalau berbagi masail dengan hukum-hukum yang tadi dulu ini takbirnya di kitab iki halaman iki itu siapa terus sebelah kiri sebelah kanan itu apa kenapa karena memang di apa itu di titik itu berdasarkan mutolak atau menanan. Dan kitabnya nggak ganti-ganti. Sekarang itu Shakifahnya nggak ada nih. Shakifah karo Shakifah. Loh kenapa Shakifah karo? Ya mereka nang kono baru mulai diklik kena Shakifah itu nih. Hilang terus itu di pojokan sing di karo. Ini masalahnya. Maka untuk tingkat belajar mestinya harus menggunakan kitab manual, jangan pakai apa itu laptop, komputer dan apa itu namanya HP pakai Samilah. Nah Samilah dan seterusnya ini penting. Setelah kamu sudah punya idrok, untuk mencari yang cepat, nang kono tok, plak mendendak nang sana. Tapi untuk memahami ke sana setelahnya kamu manual bisa sehingga oh kayak bab iki tinggal ngeklik gampang. Ada. Ya alhamdulillah saya dulu itu masih belum nemoni komputer akhirnya malah saya iso mutolaah. Umpama wis nemoni komputer malah gak iso ngaji.
Mergo sarang tolake gara ngono-ngono tok ya. Silang ilmune keling, nyekel-eling gak nyekel, gak iling. Wale biyen duwe ibarat sak lembar umume mari ndak karuan. Nah saiki ora kok sing liya prakone cukup malah gampang kok Jatuh kelam kita sampai data satu kok. Bihai sulayu silu kelan sekiranya orang ngilangaken ing asar apa ilma au sigarul khazafi utawa cili-cili kreweng. Bayu fama katan sepura kina izin dalam mari kalani ala yusilu apa anhazal asar. Adilah dengan istinja dengan batu, andai kata masih ada lapet-lapet yang tidak bisa hilang kecuali dengan air, tidak apa-apa. Bukan suci, bukan. Karena ittifaq najis, tapi makfu, ngoten. Ayufa makfu. Nah, wajibakina ini adalah asar makanya karena dimakfu untuk segala perkara yang dimakfu itu untuk dalam kondisi yang sulit, kondisi tertentu. Kalau di dalam tidak kondisi tertentu berarti gegabah itu tidak mendapat dispensasi. Karena syaratnya dispensasi itu ghairubahin malah adin. Kalau adin berarti ada orang sholat menggendong mustanjibil hajar, ya gak sah. Kenapa? Tidak dibutuhno. Sholat menggendong barang apa tuh ya? Nggak dibutuhno. Tapi istinja dengan batu ini harus kamu tahu, harus kita ketahui. Mungkin kalau di rumahmu di sini nggak pernah terjadi. Kalau di Lirboyo saya dulu juga pernah terjadi, tapi orang mentolo. Niku waktu apa tuh namanya? Watercruise-nya masih cilik, watercruise-nya itu masih ada berapa 17 itu dia. Sedikit singkop gentenan terus lepas gas mati, wah tak bisa, nggak ada air sudah. Karena nggak ada air ya sudah terpaksa ya harus ya sementara ya istinja, sementara saya istinja ya sarungan kok terus tangge sumur. Tapi ternyata saya mencoba dengan batu, terus tetap gak bisa karena kuliah luar biasa. Dari sisi ilmiah saya bisa membenarkan, tapi dari sisi amaliah gak bisa. Terima kasih lagi karo batu terus sarungan terus nang kamar lungguh gini. Nggak bisa. Padahal ya wis dilangi sing nggak iso ya. Dan nanti ya khawatir menepan terus kita berdiri terus ngecap karena kayak diambu kan yo. Ini loh. Tapi ketika kita di pesawat ya harus seperti ini. Karena di pesawat bagaimanapun tidak ada air. Kalau ada airnya kan yang membahayakan. Ya harus dengan tisu. Tidak di pesawat, di airport saja, Anda di Jakarta masuk ruangan dia terkelus pelek. Setelahnya itu bingung kamu, tidak ada air, banjuran juga nggak ada, yang ada gulungan tisu. Padahal gulungan tisu ini nggak ada, entek semua wis ini. Itu ngeribuan ini. Gue kayak pengalaman. Pala yukala fulan dan perti-perti apa istimalul mak nganggo banyu. Ausigarul khazafi utawa silike pira-pira kreweng pin dalam asar. Ketika lapet bisa dihilangkan tidak harus ditekan dengan menggunakan air atau kreweng cilik. Watu cilik jenenge grekel. Rada asin jenenge opil.
wa lam yuzil syai'an abi kelabi makan betani masalah kharaja lamun metu apa asal qadaru iki reget ibtidaan. Jadi memang apa itu namanya metu labetin metu dhisik dalam pertama kali pancene jabala buddha minal ma'il hajar, maka kudu dengan air atau hajar. Wa ingkana senajan ono iku kabiron wa ingkana kabiron alam yusai'an fala buddha min salasati saatin. Wa ingkalamun ono pose ingkana sajan ono pose ini wa ingkana mun ono apa sih kodar itu kabiron gede walam yuzil ngeten wa ingkana lamun ono pose hajar kabiron gede walam yuzilan orang ilangaken ngeten Abi kelafi malau karaja apa asal qadru iki kira-kira. Gini ku kira-kira niku adalah sesuatu sing la yuziluhu ilal ma'u sigarul khosyak. Kalau memang sing metu niku ya sakmono pancen iku. Perkara itu enggak iso dilangi karo watu. Oh, gak iso dilangi karo watu. Sigarul khosyak utawa karo banyu. Lek kaya ngeten, memang pertama kali sakmono iku. Pala buta fi minal ma, ngono ya harus dengan air atau hajar yang kecil. Ngoten. Hajar sing kecil sing iso ngilangno. Wa ingkang lamun ana apa hajar kabiran gedhe, walam yusilan ora iso ngilangaken apa sehat kabira apa tu hajar sakne suci. Ala iku atune gedhe sing kok gak iso ngilangi sama sekali ya para buddha mengkora kena orang misalnya si masang hati dia anak rasul kelakuan iku yuta faru dan sepuro bidawam ing dalam kawitan apa mah perkara la yuta faru kaguraden sepuro apa mah bil ibtidah. Kalau abadu hadal qadru niku pertama kali itu harus dihilangkan. Kenapa pertama kali kok dihilangkan? Sebab kalau dalam pertama kali tidak disepuro. Tapi kalau sudah dihilangkan baru ada sisa labet tidak harus dihilangkan. Jadi kalau labet itu wujud pertama, memang pertama enek iku labet tok. Itu enggak disepuro, tapi harus dihilangkan. Tapi kalau asalnya bukan labet, ain dihilangkan ainnya terus baru sisa labet, enggak harus dihilangkan. Loh, kenapa? Kenapa? Yo, masalahnya la yutafar fil ibtidah ma yutafar fil dawam. Lek sing pertama iki kan labet tok, mesti sepuro, gak sepuro karena baru pertama gini. Nah, lek ini cuma kan padha nek mestine kan ya didelok kan ya padha akare, padha labete. Tapi kenapa? Pertama kali kok gak disepuro tapi lek sisane si ana labete kok disepuro. Wah iki kan harus nopo. Nah, seperti jamaah pertama kali kita jamaah sudah tidak bisa melihat, tidak bisa sampai kepada imam, itu enggak sah. Nah, lawangnya tutup enggak sah. Tapi ketika lawangnya dibuka lalu tiba-tiba ada angin apa itu jenenge angin panas langsung ditutup lawak ngunci bisa, tidak apa-apa.
Yes. Afata zalika sabat jali kali salam innama ana lakum mislul walidi innama anang besene utawi ingsun lakum maring sira kabeh iku mislul walidi madani wong tuwa ku alimu kumurakun ingsun ing sira kabeh iza ataitum dalam marikalani tek nekani sira kabeh wa itu ing tai fala yastakbil maka jamatur sapa hadir mal kiblat le awakmu nayu jok padhep kiblat wala yastabir lan aja belakangi atau mungkur sapa hat ing kiblat wala yastanjiran aja wawi sapa hat biduni salah satu ajarin kelan kurang telu berapa watu wala salan ora ana iku fiha wala salan ora ana iku fiha para usun wala salan ora ana iku fiha ing dalem salah satu ajarin apa usun tahu kasroh wala rumatunan ora batang wala almun dan ragung apa aturan ora tulang. Jadi gak boleh dengan pakai keletong garing atau tai garing jika ngilangi ora kena, tulang tidak boleh, remadan kemudian batang juga nggak boleh. Rawa Ibnu Huzaimah radhiyallahu anhu qaluhu wal yastanjib salasi ajar wal murad bil hajar wal jinsu jenis hajar bukan batu itu ndak tapi jenis watu. Lah jenis watu yo apa? Wa yusiran nyukup ya bal hajar ma wujudil ma serta wujudnya banu. Ini bukan urusan boleh milih, tidak seperti tayamum. Boleh tayamum kalau tidak ada air. Kalau di sini walaupun ada air kita pakai batu terserah. Wala aniku lho. Warawa sawa ini. Wa yusiku bil hajar ma wujudil ma khilafan li Ibni Hubaib li Ibni Habib minal Malikiyah abada dalik adamiri wa yakulan apa masul makhali kubi kaliin otomatis lah yang usap ini harus dengan kali karena harus menghilangkan kali ini yang bisa menyerap. Nah berarti yang halus-halus gak bisa bedol itu menyerap li ainina asah walau zaban senajan mas afidotan untuk karo tulang ora oleh karena muhtaram, tapi kalau dahab afido kok malah oleh apa tidak muhtaram, lebih muhtaram. Dengan baju yang dipakai itu muhtaram, kalau tidak dipakai wis gombal misalnya ora apa-apa. Makanya udur mahadul muhtaram. Kalau jangan kecuali dari kamu zaman itu penakul fahmi padanya areng ngarahwi kan empuk ora kena areng empuk digawe wae malah dadi ireng kabeh niku ngono kaya. Watura bulan lebu almasir kang mabur wa nakhul kas bilang padane pring alam nasi kang alus. Sing alus gak oleh. Di dalam yusako dalam mereka dan sikar beleri ngono. Tahirun kau bikali entahirin kang suci apa kali kharaja bidali kapal baru tai aku apal baru tai garing wal hajaru al mutanajisu jamidin kang cair kang kok jenenge kang atos. Ada yang dimaksud atos niki bukan berarti seperti batu tunda apa didekuk tengah orang balik niku jenenge atos. Kalau cabi tali kapal mae kama iwarti kaya dene apa nyemawar wal khalan coka wairi mutaramin ay gari mudhamin raden agungaken karaja adi kaya David iku dikak diagungno sing agungno iku wong apa iku jenenge abdul dunia bukan abdul akhirah. Gari mutaramin karaja bi apa mutaram kamat umin ke panganan iku dihormati panganane. Aulana walil ba'in asa niku jini kal azmi ka jini kata pakanane jin kal azmi kaya tulang wa firmatul istinja bil mat'um lana walil ba'in iku sawaun wa firmatul istinja utai harami istinja bil mat'um lana keduki wal ba'in iku sawan padha itamata tetanggenan ing firmatul istinja bil mat'um sebab Syekhul Islam Al-Khatib Asy'arbini wal Jamal Arabli wa kadza muhadzab syarhil imtad wal ibad wal utab walau dawa ing wa firmah
sebal kurdi wa minal mutara milan kutub terus ngasih perkara kang den mulyakaken kutubul ilmi dari pira-pira kitab niku ilmu ini emas karo Islam tapi iku mulya sulam sabina ngene tapi larang emas ngene ya karo Quran yo mulya Quran tapi larang emas ngene dadi mulyane ora didelok saka larange ngono lho. Syekhul Islam Al-Khatib Asarbina Jamal Ramli Al-Kanikirum Amayutapak Ketubul ilmiah syar'i Pamalan perkara yutapakan dan ala manfaat apa yutapakan dan ala manfaat apa bihima biyen dalam syar'i al-hadis wal fikih wal nahwi wal hisab lan mata mauduka dihisab niku matematika niku mata mauduka kapan matimu ngono lho mata mauduka matematika watib lan ilmu tib dokteran wal urut ilmu not ya urut ilmu not lagu not ini apa namanya ini ilmu not apa tahu apa faedaing nikla minal muhtaram sebal bajuri kalau Ibnu Hajar berintap bala diantara anak murad bukan muhtaram ku guna iku ghairul harbi jadi yang dimaksudkan ghairul muhtaram sing ghairul muhtaram ya niku sak liyane harbi wal murtad wa in jaza senajan nang apa kadulu madane harbi lan murtad iki senajan ghairul muhtaram gak oleh iku tinggal ya ini tanganmu udah muhtaram kayak wabi aku ora aleh wa in jasa waqatul haka zalika sepal kurdi wa yakun apa arabu barang kang teles al khariju minasakin kainan tetep min garin tikalin durung pindah tempat durung pindah mahal sing panggonane Rabbin ala dikang sakara kang tetep apa si aladi apa si Rabbin ing dalam aladi dan khuruj wa qabla japabin syaratnya belum pindah dan belum kering qabla japabin alal mahal biaya kula iklan kene tengelih niku Rabbin apal hajar wa azul mate sunan perkataan untuk masuk misane bersamane atu syurutin isnan utai kaping pindho iku bitibal hajar lan birang-birang watu wa azza ihran pira-pira jusi hajar wa huma utawi isnani iku ayam sakento ngusap sapa wong salah sama marotin kan telu pira-pira ambalan wa ayyung kiyah lan bersiakan sapa wong al mahala wa arba'un kang papat ubit dipari zatul hajari kang wirang perkara kang duweni watu utawa watune wa ya utawi dipari zatul hajar iku ayakun antara posisi hajar qolian bedol tahiron suci jamidan atos wa muhtaram wa isnani ubit dipari mahal alladzi kang yasan kang sejak sapa ing dalam alladzi wa ma isnani iku ayakun antara napa rabbu al kharij kumun takiran dadi pindah wa ala ya sifal antara garing apa ma bae bakota persatun ya disurut ta'ayana palestina bilma laut kita ayana utawa samanya disurutin iku intal itisar al hajar dikongkon 10 syarat iku kalau sengaja meringkas al hajar ngatasi watu kalau memang dia itu untuk melakukan double senaleng berarti mari patu dengan banyu ya tidak harus dengan syarat-syarat yang semacam ini sebab dengan batu bersih atau tidak buat batu ini langsung taruh air no problem. Tambihun ya juzun nang akhirul istinja ngakhiraken istinja anil wudu bila sahih bisa di alaya masa kan kami enturan demek sapa wong sakjane siji nakiten kang usahaken apa syekh wal afdal iku taqdimuhu dinginaken istinja sepengal wudu. Kenapa kok jadi muama Anda wudu dulu sebelum wawi no problem tapi sing apik wawi dulu terus wudu
mari wudu nang WC ngono ngene. Ora apa-apa, cuma sing apik ya nang WC dhisik terus wudu. Iktidaan karena manut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khuruj minal khilaf. Fa inna ba'dal ulama iku istarata nyarataken sahabatun takdimahu ing dinginaken istinja wa amma takhiruan apun teng akhiraken istinja ani tayamum iku fala juzu alal asah. Karena tayamum harus suci. Yang mengatakan harus suci. Yang sehingga karena tayamum ini kudu suci, yang tidak suci dari najis tidak bisa ditayamumi. Kalau tidak bisa ditayamumi berarti tidak usah disolati. Nanti akhirnya gak disolati, gak ditayamumi, repot. Kasihan. Kita, itu lah ini kitab-kitab macam. Tapi ya kita kondisional saja. Urip niku lek ora enek banyu ya ora usah wudu. Ya salat bila wudu, ngoten mawon. Lah wong mati ya ngono ora enek banyu ya salat ono ae wis ora usah karo banyu wong salat ya donga ngono neh. Wala abdal iku takdimun dinginaken nalawit ini. Di anak tayamum iku mau duuhu utawi sasarane tayamum iku sibahatu salat ya beri kewenangane salat. Padahal wala sibahatalan ora ana legalisasi salat. Kewenangan salat iku wujud mak wujudin najasati sertane wajibin wujudin najis. Wa istasnaran dan jabakan apa wudu udam imil hadasi wudune wong kang langkah hadasi. Di anak pertemuan setune ini wa istasnaran dan jabakan apa wudu imil hadas. Niki ora apa-apa. Li anak aku tidak boleh wudu dulu terus wawi. Harus wawi dulu terus wudu. Untuk wudune daimul hadas. Kenapa? Karena li anak pertemuan hadas kamu tayamim. Kaitin kang tayamum sebab harus mualah dan segera melaksanakan sholat dikarenakan meminimalisir terjadinya najis. Gini ku pakai idza ta'arada baina mafsadaten kuddima akhaf huma, berarti wajib untuk mengambil yang paling ringan resikonya. Ya anau kal mutayamim apa taifat tadi kan mengkono li anau kal mutayamim sapa adamiri sapa adamiri